Ya, nah, eh, buzzer hitam ini bukan hanya menyasar pengguna baru, tapi memang modus dan informasi yang disebarkannya juga makin canggih ya. Jadi bukan hanya fabrikasi informasi misalnya gitu, tapi juga bahkan mengaburkan informasi, fakta dan opini. Buzzer itu seperti lempar batu sembunyi tangan. Bahkan minta maaf kalau dari Pak Jokowi ataupun tim menangan ataupun pemerintah menggunakan buzzer, buat saya ini seperti kita punya bom waktu ya. Nanti akan tidak sehat seperti bisu, nanti akan meledak. Halo netizen semuanya, kembali lagi di Molitik di channel Hello Hello Nine. Dan kali ini kita akan bahas apa nih tadi, video apa nih? Peneratasan lagi nih. Aduh, buzzer lagi. Tapi kayaknya kali ini lebih ke ya memang ruang media sih ya sekarang Ya, zaman-zamannya. Ya. Dan bahayanya tadi kan bot-bot ya. Kalau buzzer kayak gitu ya. Iya. Anonim, nggak bisa dikenai hukum. Benar. Nggak bisa dilacak juga kadang. Aduh, susah banget sih. Tapi meresahkan kita Ya. semua sebagai warga masyarakat sipil gitu. Ya apalagi ya, tahu sendiri lah ya, peretasan digital dan balik lagi mendekati pemilu 2024. Hoax kemana-mana. Benar-benar. Ya dan ini alat ampuh ya, alat yang sering digugakan semakin kesini oleh beberapa pihak yang punya modal besar, katakanlah kalau di pemilu partai politik atau juga bahkan sangat mungkin pemerintah untuk mempropaganda sesuatu hal. Karena paling efektif, ruang digital itu paling efektif. Ya, paling cepat lah buat menyebarkan info sesuatu dan memberikan pengaruh ke masyarakat salah gitu. Satu risetnya itu ya ketika pemilu 2017 di Amerika ya, ketika Donald Trump bisa memenangkan tanpa diduga karena pengaruh media sosial Facebooknya ketika itu. Nah, ini dicontoh. Dan semakin sini kayaknya semakin rawan disalahgunakan pastinya ya. Makin chaos ya. Iya. Dan tentu aja itu nggak lepas pembahasan di ruang digital ini dengan pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi di negara kita. Benar banget. Apakah setelah reformasi 24 tahun ini membaik? Benar. Apakah dengan banyaknya institusi demokrasi yang dibentuk, pemilu secara demokratis, jauh lebih demokratis. Nah, tapi tantangannya sekarang ini menurutku ya ruang digital nih yang masih banyak celahnya, masih banyak belum teredukasinya. Nah, parahnya itu peretasan atau hoax yang disebar sama pihak-pihak tertentu karena kepentingannya itu bisa menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia nih. Karena padahal kan negara kita kan sangat heterogen ya dengan suku dan budayanya. Itu yang lebih bahaya sih di situ sih. Iya. Nah, kita akan bahas lebih detailnya ya, lebih lanjut tentang demokrasi A to Z di selengkapnya di video kali ini. Tonton sampai akhir ya. Hanya Stay di tune guys. Hello Nine Channel. Halo netizen semuanya, balik lagi nih di Molitik channel Hello Nine. Kali ini edisi apa nih? Tadi videonya tentang peretasan lagi ya, buzzer. Kayaknya ini lebih ke berisik-berisiknya yang dia terus naikin isu-isu untuk kepentingan tertentu ya. Benar. Bikin gaduh lah. Dan biasanya sih karakteristiknya emang itu anonim ya. Jadi sering juga dibuat oleh bot-bot gitu yang tidak terjangkau. Jadi dia kalau di blok atau dilaporkan ya udah hilang aja, terus besok berkembang biak lagi. Nah, bedanya kalau Bjorka ini ya, ini bikin resah, terus seakan-akan jadi bahan untuk menguak sesuatu. Apalagi mendekati pemilu 2024. Pasti ada kaitannya ya. Ya, benar banget. Karena emang propaganda media itu sekarang digunakan sebagai alat yang cukup ampuh untuk membentuk satu persepsi publik, mempropaganda lewat media sosial oleh kelompok-kelompok yang terutama punya power besar ya, katakanlah partai politik, pemerintah juga hari ini menganggap buzzer di media sosial juga sebagai salah satu itu ya, cara untuk mengondisikan. Benar, mengakumulasi massa lebih cepat lah. Ya benar. Banyak ya sekarang ya Twitter cepet tuh ya tagar-tagarnya. Tapi bahaya tahu hoax tuh yang kalau disebabin sama buzzer kan. Kenapa? Apalagi
ya tahu sendiri kan Indonesia kan bersuku-suku dan Oh. budayanya beraneka ragam. Apalagi kalau Tentu. masyarakatnya belum teredukasi juga Ya. ya. Jadi gampang set Nah, ikut-ikutan memicu aja. perpecahan Nah, nih. itu dia. Ya, benar. Jadi tantangan sekarang Heeh. memang bicara soal demokrasi, terutama ruang digital yang relatif baru ya. Benar banget. Bahkan demokrasi secara substansi konvensionalnya aja Nah. ada banyak indikasi kemunduran, ada banyak ketidakberesan. Apalagi ditambah ruang digital. Dan tentu bukan hanya soal pemerintah salah ya, tapi juga Benar. bagaimana masyarakat juga bisa Ya. menggunakan instrumen demokrasi dengan bijak ya. Benar banget. Nah, Ya. selengkapnya nih, kita bakal bahas demokrasi A to Z di Indonesia, refleksi 24 tahun reformasi juga, apakah benar ada puncak pengkhianatan reformasi dalam konteks demokrasi ini? Ya, we don't know. Yuk. Nggak tahu ya. Kita saksikan selengkapnya, tonton video sampai akhir ya, cuma di Hello9 Channel. Kita bahas nih ya, kupas satu-satu sampai tuntas. Oke, gimana? Tadi bahas demokrasi, Mm-mm. kaitannya dengan amanat reformasi. Benar. Gimana tuh, San? Kilas balik. Ya, amanat reformasi salah satunya ya bagaimana menjamin kebebasan berekspresi masyarakat gitu kan. Ya, kita tahu lah sebenarnya di awal kemerdekaan Indonesia nih, tahun 1950-an itu sudah ada kebebasan pers. Bagaimana gitu. media terbentuk. Makanya di tahun 1945 Antara gitu ya, dulu-dulu 45 sampai 59 sebelum demokrasi terpimpin era Orde Lama, itu sebenarnya kita sudah demokratis lah. Tapi muncul di era Orde Baru, terus era Orde Baru itu ada intervensi dari ya Presiden Soeharto saat itu gitu. Gimana peran media itu sangat dibatasin lah karena perlu pendogmaan Pancasila itu kan. Dengan dalih Pancasila dibatasi. Ya, benar banget itu. Ya, tapi bersyukurlah ada Pak Presiden Habibie kan. Udah muncul undang-undang regulasi yang baik. Benar. Persnya, kemudian ya ada undang-undang pemilu juga ketika pemilu secara lebih demokratis. Ya. Dan ya setelah reformasi, ya jelas ya kebebasan berpendapat dan penegakan HAM itu akhirnya lebih didorong. Iya, benar. Untuk mengimplementasikan amanat reformasi untuk menegakkan demokrasi tadi. Karena gini loh, berbicara negara demokratis itu kan fundamentalnya adalah ya salah satunya adalah jaminan hak berekspresi itu tadi kan. Kalau hak berekspresi aja nggak dilindungi ya gimana bisa disebut negara demokratis gitu loh. Itu dasarnya lah ya. Iya, fundamentalnya gitu kan. Konsep human rights kan ya, betul. Hak untuk hidup, hak untuk berekspresi juga termasuk, berserikat ya, yang diadopsi dalam UUD NRI kita 27 pasal 3. Tapi menarik kita kulik-kulik sejarah dulu. Ternyata zaman Soekarno itu udah cukup bebas ya, meskipun tajuknya demokrasi terpimpin. Nah, itu kan ada beberapa sebelum demokrasi terpimpin ya. Parlementer dan multipartai sangat itu ya. Ya, itu sudah menunjukkan kebebasan berekspresi. Iya, benar-benar itu sangat luas dan ya sebenarnya buah dari hasil kemerdekaan juga. Iya, benar. Karena kita sangat euforia itu sangat besar ya, dan Bapak Founding Father kita juga mengakomodasi itu. Benar. Tapi apakah itu juga, ini sejarah dari zaman Soekarno dulu, apakah itu juga ada ekses yang akhirnya ada negatifnya, misalnya dengan bebas banget tadi, multipartai, semua ideologi bisa ini, akhirnya muncul ketika itu kan pembangunan oleh PKI misalnya, bahas dikit-dikit lah ya. Ya, kalau bisa dibilang efek dari media ya saat itu sebagai kontrol sih menurutku. Nah, mungkin saat itu kan kalau zamannya Soekarno itu menyebut suatu perubahan itu kan revolusi ya. Nah, kalau adanya media saat itu bisa dibilang anti revolusioner gitu loh. Nah, makanya ada demokrasi terpimpin tahun 1959. Ya, Soekarno bahkan menyatakan dirinya presiden seumur hidup. Itu kan sudah bertentangan dengan demokrasi banget kan itu kan. Buah dari ekses-ekses yang dia rasakan ketika kebebasan itu tidak diatur gitu ya. Benar. Ini juga menarik ya, apa kebebasan perlu diatur. Dan kalau merujuk zamannya Soekarno juga zaman yang sulit menurutku. Artinya ketika dia membebaskan sebebas-bebasnya, intervensi asing itu tidak bisa lepas begitu saja. Karena tidak mau melepas Indonesia yang loh jinawi kita ini, makanya masih ada agresi, dan itu juga tantangan yang sangat berat di awal penjajahan. Akhirnya komunis masuk juga dari Rusia sebagai imbas dari perang dingin di tatanan geopolitik. Terus Timur Leste juga sampai zaman Soeharto, Habibie. Nah, artinya memang menariknya demokrasi kita ini ya punya warna yang unik karena terbentuk juga
atas diversitas bangsa kita. Benar banget. Mungkin dulu kita sangat cukup dipengaruhi oleh sekutu ya. Iya. Tapi kemudian ada pengaruh Rusia juga zaman katanya Uni Soviet ya, ketika Soekarno dekat, kemudian diwarnai dengan rezim TNI yang cukup lama. Dan ya kita pasti banyak mengkritik ya Orde Baru, kalau dari cerita-ceritanya dibunuh, dibungkam, dihilangkan, diculik misalnya. Nah, itu masa kelam demokrasi kita tentu saja. Nah, sampai sekarang nih 24 tahun setelah reformasi dan berapa presiden? 7 presiden ya. Iya. Dan tiap-tiap presiden punya coraknya masing-masing ya. Iya sih, tentulah itu. Karena setiap pemimpin pasti punya kebijakannya masing-masing, gimana dia punya cita-cita yang pengen tercapai ya pasti nggak pengen diganggu kan. Nah, apakah peran media ini mensupport kah sebagai kontrol yang baik kah, atau seperti apa? Itu sih. Kayaknya kalau bicara soal instrumen demokrasi secara secara prosedural, kalau merujuk ke negara-negara barat juga, kita sebenarnya udah cukup matang ya. Bahkan mungkin salah satu yang paling matang. Misalnya apa? Kita media massa ataupun media NGO pun banyaknya minta ampun ya. Iya. Terbentuk itu gampang ya. Karena kita orangnya banyak, orang-orang pinternya, daerahnya juga banyak. Nah, perlu ditahu juga ya, pemilu di Indonesia itu pemilu yang paling baik loh kalau tahu. Yes. Karena jumlah pemilunya paling banyak, terus daerah ketersebarannya segitu. Ya, benar banget. Segitu luas. Ya, tapi yang sangat disayangkan ya, apakah pemilunya ini berjalan dengan baik? Oke. Nah, itu sih. Kalau guyonanya kan gini. Gimana pemilu tuh? di Amerika itu penghitungannya bisa berhari-hari. Ya. Pemilu kita bisa one day ya. Bahkan hasilnya bisa diketahui sebelumnya. Ya, waduh. Itu dia keren sekali, emang paling baik. Enggak, kita kan 3 hari ya, atau berapa sih? Ya. Sampai pusatnya 3. Iya, kurang lebih segitu sih. Ya quick count-nya kan kadang cepat juga ya. Benar. Nah itu memang pemilu kita termasuk secara, jadi artinya dari beberapa indeks yang aku coba lihat juga, kita pun sebenarnya perlu optimis bahwa secara prosedural tadi demokrasi kita berada dalam angka kemajuan yang terus meningkat signifikan dan banyak dicontoh oleh negara-negara lainnya. Mereka bingung tuh, Indonesia seluas ini kok bisa pemilu kita kan pemilihan umum terbuka jadi semua orang Sabang Merauke itu milih presiden gitu. Mungkin beberapa yang lain kan nggak bertingkat ya, ada yang macam-macam. Nah, ini yang harus kita apresiasi. Tadi ada instrumennya juga, partai politik juga punya basis ideologi dan masa masing-masing. Nah, tapi pertanyaan tadi apa? Apakah substansinya bagus dan berjalan sebegitu idealnya? Apa nih? Kalau bicara substansi berarti apa tuh? Ya gini ya, ya bisa dipertanyakan lah. Maksudnya, oke, pemilunya bagus, banyak pemilihnya, mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengikuti pemilu. Tapi dari hasil survei nih, indeks demokrasi di Indonesia itu turun. Aneh nggak sih? Ya, itu aneh kan? Ini, indeks demokrasi ya. Ya, benar. Nah, kalau aku baca sebenarnya dari satu riset menarik nih, Public Virtue yang bikin. Salah satu penulisnya Thomas Power itu, dia menyebutkan tesisnya adalah emang demokrasi Indonesia dari stagnansi menuju regresi. Oh, oke. Jadi regresi itu kan suatu kemunduran yang sebenarnya nggak dirasakan oleh kita, tapi perlahan-lahan gitu. Nah, beberapa indikatornya apa? Salah satunya adalah bagaimana, kenapa nggak dirasakan? Karena misalnya dalam eksekutif ya, pemerintahan yang kita pilih ya sipil ya. Orang yang sangat terlihat kita banget lah, merepresentasikan kita banget. Tapi secara nggak langsung dan kita sadari kadang-kadang itu ada beberapa tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok yang kemudian secara tidak langsung dibatasi juga. Pembatasan ini mungkin ada beberapa yang kriminalisasi secara eksplisit, tapi kalau aku lihat pembatasan untuk beropini atau mengkritik pemerintah sekarang bisa dengan cara-cara lain, misalnya dengan menurutku menawarkan sesuatu itu bagus. Maksudnya ada transaksi yang real, cuma menurutku itu juga satu sisi yang lain sedikit menurunkan kualitas demokrasi tadi. Jadi nggak ada arju di situ. Tapi bisa dilihat loh, maksudnya penurunan gimana ya? Ya bertahun-tahun lah bagaimana era sekarang, dari saat kita mungkin demonstrasi, terus ternyata kita direpresi juga, itu kan suatu penurunan ya terhadap demokrasi. Terus bagaimana media lah, maksudnya
apa tuh namanya yang pernah bikin film Sexy Killers, tahu kan? Oh iya, Watch Dog gitu. Ya, itu. Terus Mas Iya, Ananda Badudu juga. dikriminalisasi juga ya. Oh Ya, iya. Raffio Patra, banyak ya ya, jurnalis-jurnalis ya. ya, sangat disayangkan gitu loh. Kontras itu siapa? Haris Azhar ya. Iya, benar Haris banget. Azhar. Fathia juga. Jadi bikin Mm-mm. report apa ya objektif kan, sifatnya Iya. mengungkap fakta realita yang Mm-mm. ditutup-tutupi. Iya. Tapi akhirnya dikriminalisasi juga. Nah ini ya ternyata masih banyak ya teror-teror sekitar kita. Kaitannya juga dengan sektor keamanan yang kita bahas episode kemarin. Polisi, TNI misalnya katakanlah juga perlu peran aktif. Masih banyak kriminalisasinya tadi. Ya. Dan akhirnya apa? Ya kita takut lagi gitu ya. Beropini itu takut, mikir-mikir kan ya. Sebenarnya kalau dibilang kita takut beropini sih nggak juga. Oh enggak juga ya. Cuman takut dikriminalisasinya itu loh. Oke. Gimana ya kalau dibilang takut beropini, kita masih terus beropini. Opini itu selalu hidup karena kita manusia kan, pasti kita berpikir. Cuman yang yang justru terlihat takut adalah pemerintah sekarang dengan opini-opini kita. Iya sih, menurutku. Dan sebenarnya kita lebih kuat ya, rakyat menyatu akan lebih kuat. Benar sih. Tapi emang ada satu sisi, kriminalisasi ini lebih cepat juga kita ketahui, lebih terekspos dan akhirnya bisa kita awasi. Pemerintah mendapat tekanan sosial, akhirnya kriminalisasi itu entah dikurangi atau dilonggarkan. Itu karena ruang digital juga kan, jadinya cepat juga gitu. Jadi sebenarnya ada kemajuan, sebenarnya ada risiko sekaligus ada kemajuan kita dalam menjadi kontrol publik ya. Iya. Tapi bicara soal teror atau kriminalisasi di ruang digital itu, ini juga ya, maksudnya. Salam lah. Iya ya. Maksudnya kan, katakanlah ini apa namanya? Semua data di kita gitu. Maksudnya benar. Data privasi kita foto, entah chat atau sebagainya. Terus pemerintah pasti punya akses semua dong terhadap data-data itu. Terus dikriminalisasi. Jangan-jangan yang dikriminal kan bukan cuma kita ya, tapi teman kita, orang tua kita. Itu nggak sih? Iya. Ya, berarti di sini peran negara sebagai aktor untuk melindungi hak asasi manusia kita itu kan perlu proaktif. Bagaimana data pribadi itu tidak disalahgunakan lah. Jangan sampai kayak ya apa yang dibilang Bjorka sampai dijual mungkin di luar sana untuk memperoleh keuntungan pribadi. Masa sampai nomor KTP kita tersebar. Itu satir sekaligus. Ya, sentilan lah ya. Iya, benar. Buat pemerintah. Benar. Oke, menarik. Teror. Jadi artinya teror itu juga cukup dipengaruhi oleh konstruksi hukum yang belum melindungi tadi ya. Artinya demokrasi nggak bisa hanya sekadar tentang kebebasan, tapi juga ada payungnya ya. Kita sepakat itu ya. Nah, tapi kalau bicara soal aturan tadi, sebenarnya ada beberapa aturan kok yang katanya memang dibentuk pemerintah untuk melindungi kebebasan dan juga memayungi kebebasan berpendapat tadi. Jadi sebagai kemajuan demokrasi, misalnya apa? RKUHP sebagai pembaruan. Atau kalau kemarin yang rame-rame itu Kominfo. Sebenarnya sejak tahun 2021 kemarin ya, merevisi tentang peraturan penyelenggaraan sistem elektronik ya. Terus dihujat-hujat karena katanya kemajuan. Ternyata kok kemarin banget loh. Iya, disahin perlindungan data pribadi. PDP juga baru disahin ya. Jadi ada banyak simbol-simbol kemajuan secara hukum sebenarnya. Tapi bener nggak tuh akan lebih maju? Baik lagi ya, instrumen tidak akan bisa berjalan tanpa adanya manusia yang menegakkan. Oke. Iya kan? Sama bahayanya gini kalau menurutku ini, sorry ya. Artinya kan RKUHP beberapa pakar hukum menganggap secara general bagus, tapi ada selip-selipan pasal karet yang akhirnya itu yang ditakutkan kan. Berdampak sebaliknya, malah menurunkan dan lebih membatasi demokrasi tadi. Nah itu gimana, San? Gimana ya, balik lagi. Karena kita negara yang heterogen tadi kan. Kita nggak bisa semena-mena untuk membuat hukum itu general. Nah, RKUHP sendiri kan hukum yang sifatnya general. Bagaimana tidak menyinggung salah satu pihak maupun yang lainnya. Itu yang sulitnya saat itu tuh. Untuk perumusan suatu regulasi. Itu sih. Oke. Jadi, ya artinya kan kalau RKUHP meskipun itikadnya bagus ya untuk kemajuan hukum, tapi pasal-pasal bermasalah tadi tetap harus, yang dianggap bermasalah maksudnya ini ya tadi, pasal penghinaan, kemudian pasal adat, kurang tahu juga, pokoknya yang
mengancam ya, berisiko mengancam kebebasan berpendapat itu juga harus dipertimbangkan ulang Iya, ya. benar. Karena seringkali dalam perumusannya jangan sampai cuma mementingkan kepentingannya sana aja, tapi rakyat-rakyat kecilnya tidak di ini. Iya, benar. Ya, Dan kalau tadi tentang PSE, kalau PSE gimana? Yang Kominfo itu? ya kalau aku ya dari PSE sendiri ya, tindakan pemerintah yang kemarin Kominfo yang hampir memblokir beberapa iya. platform. Udah diblokir. Oh ya, Udah dibuka lagi. ya. Tapi udah rame dulu. Ya menurutku ya, itu menurutku merenggut hak asasi manusia sih. Iya, iya. Ya gimana ya, maksudnya kita sudah bergantung di platform itu, bagaimana mobilitas kita sudah bergantung di platform itu, bahkan ada uang yang masyarakat Ya, tertahan kan. benar. Itu suatu kebijakan yang menurutku cukup kontroversial dan tidak dipertimbangkan dengan baik sama pemerintah gitu. Katanya sih karena telat daftar. Aduh. Kan Ya, harusnya bisa dinegosiasikan panjang gitu ya, dan sebagainya ya. lah. Pola komunikasi yang baik kan, Dan- namanya Kominfo kan. Iya kan. Iya, sayang banget. Dan sebenarnya benar-benar PSE ini ada bagusnya. Artinya kan dia akan lebih menertibkan PSE ini, web situs apapun itu, Ya. ketika beroperasi di Indonesia harus ngikut aturan di Indonesia. Itu Ya. secara perlindungan data masyarakat kita bagus. Oke. Nah, cuma akhirnya ketika ada kontroversi pemblokiran besar-besaran, dan itu situs-situs yang digandrungi ya, game gitu kan. Ya. Akhirnya itu justru mengungkap aturan-aturan, salah satunya aturan Permen Kominfo nomor 5 2021 itu yang di dalamnya ternyata Kominfo ini menerapkan bahwa per tahun lalu itu menerapkan tadi selain pendaftaran tapi juga dia berhak mengakses untuk keperluan-keperluan tertentu, aksesnya sampai data-datanya ya. Keperluan tertentu ini kan juga karet ya, artinya rawan disalahgunakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita percaya sama pemerintah untuk menyerahkan data, is oke lah. Ya. Tapi sayangnya kita lihat EKTP saja datanya bocor. Oke. Itu sayang sekali. Iya. Harus bersedih dan Ya, harus kita. dan sangat disayangkan adalah pelontaran kalian harus melindungi nomor KTP kalian dan mengganti password HP. Itu sangat bukan password, OTP. Password. OTP itu kan kalau mau login aplikasi, Pak. Ya. Itulah. Kita ngelindungin sendiri kan. Kayak mana ya lah udah, kita jaga diri masing-masing ya. Tapi benar-benar selain ya, kalaupun kita harus mendorong juga kebijakan-kebijakan yang lebih pro demokrasi, lebih melindungi kita ya, kita juga harus sadar ya, terutama dalam ruang digital banyak cara untuk mengantisipasinya, misalnya dengan Instagrammu ya ada on time passwordnya, ada berlapis lah, double verification. Iya, benar. Itu penting ya, mencegah risiko peretasan. Iya, Saya juga itu. WA juga dibuat double dan sebagainya. Tadi kita udah bahas tentang ini ya, media, beberapa ya, media, kemudian juga tentang fenomena-fenomena kriminalisasi juga. Nah, tadi kita sempat di awal nyinggung ini kan, pemilu ya, partai politik sebagai instrumen real demokrasi. Iya. Yang di Indonesia termasuk paling bagus. Iya. Tapi menurutmu gimana kalau berkaca 2019 berapa tahun lalu pemilu-pemilu ini, apa refleksinya? Oke, kalau berbicara pemilu, pemilihan kepala daerah, pilkada, itu kan suatu wadah ya, bagaimana kita sebagai rakyat mengartikulasikan kepentingan kita, bagaimana untuk memilih figur pemimpin yang baik, agar kita ya hidupnya sejahtera lah. Ya, tapi dengan berekspresi dengan pemilu beberapa kali ini udah pemilu keempat ya, ya kan? Bukan lebih. Iya, besok kelima kan 2024. Gitu. Nah, ya masih jauh lah kalau dibilang itu pemilu yang baik ya, karena bahkan Amerika yang udah dibilang negara demokrasi ya, asalnya negara demokrasi, sudah melaksanakan 10-an lebih kalau nggak salah. Itu aja masih banyak evaluasinya gitu loh. Ya. Sedangkan negara kita pas di tahun 2019 ya bahkan sampai ada proses GR. Terus kotak suara sudah sampai dan sudah ada pemilihannya. Deklarasi sendiri gitu ada kan. Itu sayang sih, menunjukkan bahwa pemilu tidak berjalan dengan baik sih. Oke. Baik secara prosedural ada kurangnya. Ya. Secara substansial
lebih parah lagi. Catatanku mungkin ya kecurangan-kecurangan dengan luas wilayah kita yang sebesar ini tetap ada muncul ya, terutama di daerah-daerah yang susah pengawasannya. Ada beberapa isu ya yang dilayangkan juga, oh ini by design semuanya itu. Artinya meskipun udah dikontrol dengan ada KPPU, ada Banwas dan sebagainya, masih ada celah-celah seperti itu. Ini harus diperkuat. Dan tadi menarik secara substansial, artinya justru yang kupikir, yang kulihat juga 2019 ini disebut-sebut beberapa pakar itu sebagai menimbulkan ekses polarisasi yang paling besar, cukup besar. Mungkin karena calonnya 2 juga ya. Iya, gimana tuh? Calonnya 2, menggayatnya masa yang satu, yang ini yang 2 kutub berseberangan. Dan polarisasi besar itu bukan cuma ketika tahun politiknya, tapi juga setelahnya. Bahkan ketika udah berrekonsiliasi di kabinet sampai sekarang. Nah, tapi sampai sekarang dan 2024 diantisipasi ya, mau diwanti-wanti, meskipun sepertinya calonnya banyak berusahanya, tapi akan ada tanda-tanda polarisasi itu bahayanya akan terulang lagi. Dan polarisasi ini ya akhirnya dianggap sebagai salah satu penyakit demokrasi juga, penyakit politik. Karena bertumbuhnya pada apa? Bertumbuhnya pada identitas misalnya, bertumbuhnya pada bisa jadi adalah beberapa hal berujung pada kekerasan yang kekerasan ya fisik, entah verbal, dan kericuhan-kericuhan itu yang menjadikan demokrasi kualitasnya menurun. Benar. Dan salah satu penurunan dari demokrasi sendiri itu adalah money politik. Itu yang belum bisa dihentikan sama Indonesia sampai sekarang. Karena udah kayak ya udah siapa yang nyalon, siapa yang kaya dan sebagainya. Benar. Itu sih. Biaya politik transaksional kita masih sangat tinggi. Benar. Biaya kampanye nggak dibatasi misalnya. Iya, benar. Catatan. Ya meskipun akhirnya partai politik kita ya beruntungnya karena punya modal besar. Karena pasti ada pemodalnya tuh. Benar. Pasti ada backup bisnismen yang besar ya di belakang. Ya. Tapi menurutmu, ya tadi nyinggung-nyinggung tentang polarisasi dan partai politik ya. Gimana partai politik di Indonesia menurutmu? Dengan sistem partai kan nggak terlalu banyak ya, tapi sebenarnya kalau nggak salah di KPU untuk tahun 2024 besok yang daftar udah banyak tuh, 40 sekian kalau nggak salah ya. Iya benar. Gimana ya, sebenarnya partai politik ini salah satu, gimana ya, no demokrasi no party. Jadi kalau nggak ada partai nggak bisa disebut negara demokrasi. Nah, tapi kelemahan dari partai itu sebelum ada partai politik seharusnya dari pemerintah itu ada edukasi dulu. Agar partai politik itu berjalan sesuai fungsinya. Sebenarnya fungsi partai politik adalah kaderisasi. Bagaimana menyiapkan calon pemimpin yang baik gitu loh. Tapi apa yang dilihat partai politik sebagai institusional tidak mengerjakan fungsinya dengan baik. Bisa kita lihat kalau udah jadi suaminya jadi pemimpin nih, lanjut istrinya. Kalau nggak lanjut anaknya. Ya bisa dilihat pola-pola seperti itu. Berarti itu menunjukkan budaya ya dinasti politik lagi, politik dinasti lagi. Ya ujung-ujungnya apa? Monarki. Ya monarki, korupsi terjadi lagi kan gitu. Akhirnya kekuasaan cuma dilanggengkan itu ya aja. Benar. Menarik. Partai politik ini tonggaknya demokrasi kita sepakat. Benar. Bahkan semua sistem ketatanegaraan kita ini dalam UUD juga bertumbuhnya pada partai politik. Jadi powerful banget itu. Sayangnya partai politik kita ya catatannya benar tadi, bentuknya itu alih-alih berbasis pengkaderan, lebih banyak justru yang berbasis penokohan misalnya. Penokohan itu aja, terserah tokohnya, terserah pemodalnya ngomong apa. Ya partai politiknya dijadikan alat aja. Atau ada juga polemik sebenarnya, barrier to entry-nya itu terlalu besar. Misalnya dengan presiden, beberapa yang jadi catatan itu kan presidential threshold 20% misalnya. Yang kemudian hanya membolehkan katakanlah entah koalisi atau ya partai-partai besar aja dengan akumulasi suara yang dominan di parlemen. Dan ini akhirnya ya mungkin menyulitkan entry-nya bagi orang-orang atau partai-partai tertentu untuk ikut berkontestasi. Ini juga catatan demokrasi sebenarnya. Ya gimana ya? Apalagi koalisi sekarang gemuk. Maksudnya oposisi cuma 1 atau 2. Ya itu sangat disayangkan ya, harusnya. Itu sangat mengurangi sebenarnya. Sebenarnya kalau di negara kita itu
untuk disebut negara republik dan demokrasi ya, maksudnya kita kan di pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar ya, negara kita bentuknya republik dan berdasarkan kedaulatan rakyat, sebenarnya nggak bisa disebut koalisi dan oposisi sebenarnya. Sebenarnya istilah itu tuh nggak ada sebenarnya. Oh gitu. Itu tuh bisa bilang sistemnya beda lah gitu. Nah, tapi perlunya pemikiran yang kontra itu sangat diperlukan karena apa, sebagai kontrol itu tadi. Jadi di parlemen tuh harusnya ya di parlemen tuh nggak iya doang, benar tadi kan, karena kalau bentuknya udah koalisi, udah bikin kebijakan, nggak ada tuh perspektif yang lain kan. Nah itu sih. Kong kali kong, jadi. Ya gitu deh. Rakyat yang diwakilkan siapa? Maksudnya wakil-wakil rakyat itu akhirnya hanya mengondisikan kepentingan-kepentingan tertentu saja. Nah ini yang ya tadi ya, demokrasi yang tidak sehat itu sebenarnya seperti ini secara substansinya juga termasuk. Dan barrier to entry menarik ya, melihat kembali tadi bahas juga tentang politik ini berbasis apa partai politik ini sekarang berbasis apa? Apakah ideologi? Ya mungkin beberapa masih ada. Apakah kader? Ya beberapa masih ada. Tapi ya kebanyakan akhirnya cenderung dan tanda kutip pragmatis kalau aku pandang juga ya. Gimana tuh? Ya, pragmatis, mana yang menguntungkan, mana yang modalnya besar, mana yang kemungkinan besarnya ini. Dilihat dari manuver-manuvernya sekarang sih gitu ya. Ya. Siapa yang mau rugi juga kan? Siapa yang mau rugi juga pasti pengennya balik modal ya. Iya benar. Tapi gimana kalau melihat tadi kaitannya dengan demokrasi ya? Kalau aku tadi sempat nyinggung ada satu bacaan di penghujung 2021 tentang kemunduran dari regresi ke stagnansi ke regresi. Iya. Nah, regresi sekarang itu dilihat oleh Thomas Power ini bukan hanya dari top down, bukan hanya dari pemerintah ke bawah, misal kriminalisasi. Iya, itu faktor paling besar, tapi ternyata faktor yang nggak kalah besar adalah faktor horizontalnya. Gimana tuh? Jadi misalnya tadi ada poin polarisasi antara kubu A dengan kubu B. Kubu A yang mungkin sedikit lebih kuat itu menyerang kubu B, membungkam dan biasanya mengalienasi juga, meminggirkan, sehingga kubu B ini tidak bisa beropini bebas juga. Nah, dan hal-hal kayak gini dalam beberapa kasus misalnya dibiarkan juga oleh negara. Misalnya apa? Misalnya pembubaran ormas tertentu yang kemarin. Nah itu kan fenomena polarisasi yang berujung pada satu pembungkaman demokrasi juga. Iya benar. Dan nggak ada yang mungkin sedikit yang membela itu karena ada cap-cap tertentu juga pada kelompok-kelompok ormas tertentu gitu. Iya benar. Ya gimana ya, negara kita secara langsung kan berarti telah melakukan pembungkaman lah, kebebasan bagaimana di pasal 28 bebas berserikat, berkumpul tidak diimplementasikan dengan baik. Kalau aku menilainya seperti itu sih. Tapi balik lagi ya, adanya regulasi itu yang ada sekarang itu tidak sebatas di penegakannya aja, tapi perbaikan ke regulasi yang ada. Kan bisa dilihat tuh Undang-Undang ITE, siapa aja tuh yang udah dikriminalisasi gara-gara Undang-Undang ITE kan. Jadi perlu perbaikan juga gitu. Jadi salah satu dengan perbaikan hukum ya. Oke, dan bicara soal ke depan nih ya, perwujudan demokrasi yang lebih baik, tentu kita tidak bisa hanya berharap ya. Kita tentu mendorong juga bahwa demokrasi kita dalam masa kemunduran ya, jangan sampai ini cuma dengan dalih pembangunan. Kita dilenakan dengan fata morgana itu gitu loh. Ada pembangunan, ada kesejahteraan yang meningkat. Oke, itu juga bagus dan itu kewajiban pemerintah. Kayak Nina Bobok kan lah ya kita kan. Itu kewajiban pemerintah. Tapi jangan lupa bahwa ada basic rights berupa kebebasan berekspresi ini, demokrasi yang seharusnya juga semakin dimajukan, dilindungi. Benar. Aku setuju sih, dan itu perlu 3 instrumen sih. Apa aja tuh? Dari regulasinya perlu diperbaiki, masyarakatnya juga budaya hukumnya juga harus baik, dan aparat hukumnya. Aparat. Jangan sampai tuh represif untuk menegakkan hukum. Represif dan juga kong kali kong, cuma untuk melanggengkan. Jadi harus objektif, harus adil dan jujur, tidak mudah terbuai dengan apapun itu. Ya, semoga secepatnya lah ya. Benar. Ditunggu lah bangsa kita. Ya lebih baik lagi kan.
lebih menegakkan demokrasi yang Iya. berkeadilan. Mhm. Siap. Mungkin itu dulu untuk edisi kali ini ya. Iya. Edisi demokrasi masih di tajuk puncak pengkhianatan reformasi. Semoga bisa membuka cakrawala Iya. kesadaran kita setidaknya Iya. untuk terus jangan takut beropini Iya, benar selama banget. itu konstruktif, objektif, sebagai bentuk dari kepedulian kita terhadap kondisi sekitar kita. Ketika teman-teman kita semua jadi penerus bangsa mendatang, ya mari kita membangun demokrasi yang tetap positif ya. Iya, benar. Gitu. Karena sebenarnya kemajuan dan demokrasi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan kok gitu kan. Iya. Bisa sebenarnya. Iya, sepakat sih, sepakat. Oke, stay tune. Iya. Dan tunggu episode atau pembahasan kita selanjutnya ya. Iya, Di benar video banget. selanjutnya tetap di Hello Nine Hello Nine Channel. Subscribe juga ya, jangan lupa ya. Iya, guys. See you, bye.